bangkit dan bersinar. Ada kalanya hidup membuat seseorang merasa jatuh begitu dalam. Beban hidup, kegagalan, luka hati, dan berbagai pergumulan perlahan membuat semangat menjadi redup. Banyak orang berjalan dengan tubuh yang kuat, tetapi hatinya lelah. Mereka tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hati merasa kehilangan terang. Dunia yang kita jalani hari ini juga penuh dengan kegelapan. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebencian, dan keputusasaan. Karena itu Tuhan memanggil anak-anaknya untuk tidak tinggal dalam keterpurukan, tetapi bangkit dan menjadi terang di tengah dunia. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk terus tinggal dalam kegagalan dan kesedihan. Tuhan rindu memulihkan, menguatkan, dan membuat hidup kita kembali bersinar bagi kemuliaan-Nya. Ayat utama, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini adalah panggilan Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan memanggil mereka untuk bangkit dari keadaan yang gelap dan mulai bersinar karena Tuhan sendiri menyertai mereka. Perhatikan bahwa Tuhan berkata, "Bangkitlah." Artinya ada tindakan iman yang harus dilakukan. Kadang kita terlalu lama tinggal dalam luka, penyesalan, dan ketakutan. Kita merasa tidak sanggup memulai lagi. Tetapi Tuhan ingin kita percaya bahwa bersamanya selalu ada kesempatan baru. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kegagalan masa lalu. Tuhan melihat potensi yang bisa dipakai untuk kemuliaan-Nya. Bahkan ketika dunia berkata kita sudah selesai, Tuhan berkata kita masih bisa dipulihkan. Dalam Alkitab, Petrus pernah gagal besar ketika menyangkal Yesus 3 kali. Namun Yesus tidak membuang Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus memulihkan Petrus dan memakainya menjadi pemberita Injil yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau bangkit dan berserah kepadanya. Efesus 5 ayat 8 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk membawa terang. Terang itu terlihat melalui kasih, pengampunan, kesabaran, dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dunia membutuhkan terang Kristus, dan Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyatakan terang itu. Kadang kita berpikir hidup kita terlalu biasa untuk dipakai Tuhan. Namun terang kecil pun dapat terlihat jelas di tempat yang gelap. Senyuman yang tulus, doa bagi orang lain, kata-kata yang menguatkan, dan hidup yang setia kepada Tuhan dapat menjadi terang bagi banyak orang. Karena itu jangan biarkan kegagalan membuatmu tetap terpuruk. Jangan biarkan rasa kecewa memadamkan terang yang Tuhan berikan. Bangkitlah bersama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Tangisan mungkin ada pada waktu malam, tetapi sorak-sorai datang pada waktu pagi." Tuhan sanggup mengubah malam yang gelap menjadi pagi yang penuh harapan. Saat Tuhan memulihkan hidup seseorang, hidup itu akan kembali bersinar dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hari ini, jika hatimu lelah dan semangatmu mulai redup, dengarlah suara Tuhan yang berkata, "Bangkit dan bersinarlah." Tuhan masih menyertaimu, Tuhan masih mengasihimu, dan Tuhan masih memiliki rencana indah atas hidupmu. Ayat pendukung. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber terang dalam hidup kami. Saat kami lemah dan jatuh, tolong kami untuk bangkit kembali bersama-Mu. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan iman kami, dan jadikan hidup kami terang bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui perkataan, sikap, dan kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Pimpin kami untuk terus hidup dalam terang-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.